مقاصدنا واغفر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول منا أحوال مقتحمية بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد Lemes amat. Semangat gak Pak? Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil enak begitu. Kayak mentang-mentang habis qiyamul lail mata amin 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 doang kedengarannya masyaallah. Semangat ya, semangat. Kalau dibilang ngantuk sama-sama kan ngantuk. Kalau disuruh milih tidur mendingan milih tidur. Apalagi dingin-dingin begini ya. Allah habis kasih rahmatnya sama kita. Hujan yang lebat, jangan ngeluh walaupun rumah banjir. Alhamdulillah. Kemarin berbulan-bulan kagak banjir, giliran dikasih sehari banjir, kayaknya berdongkol bener sama Allah. Ya Allah, baru hujan gitu ya Allah, jangan lama-lama ya Allah ya banjir. Udahlah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di sini di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah wawasan keilmuan kita
Semakin bertambahnya ilmu, semakin yakin lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin mantap lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ibadah harus dengan keyakinan. Enggak yakin mendingan kagak usah ibadah hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang kepadamu keyakinan. Mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita dibangkitkan bersama orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, insyaallah mencakup kepada kita semuanya yang selalu istiqomah, komitmen, konsekuen terhadap risalah dan sunnahnya. Mudah-mudahan nanti kita dan keluarga kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk ke hari yang ke-27 di bulan Ramadan. Semakin dekat perpisahan kita dengan Ramadan. Sedih apa gembira ini? Sedihnya apa? Belum beli baju? Apa belum ada kue di rumah? Dosanya belum? Kalau dibilang dosa, Pak ya, habis bertobat dosa lagi, habis bertobat dosa lagi, terus berdosa. Namanya manusia. Tapi yang membuat kita sedih, ya, yang membuat kita sedih, yang membuat kita berduka adalah lipat gandaan yang Allah berikan kepada kita dengan segala kebaikan, ya, itu akan ditiadakan karena berpulangnya bulan Ramadan. Makanya kemarin dijelasin sama kiai kita, idza kana akhiru Ramadan bakatis samawati wal ardh. Apabila datang akhir-akhir Ramadan, bakatis samawati wal ardh, menangis. Siapa yang menangis? Langit dan bumi. Li ayyi musibatin li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah. Sampai malaikat mengatakan ini musibah. Musibah bagi siapa? Li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perginya Ramadan merupakan musibah bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di bulan Ramadan segala amaliyah kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimustajab, doa diijabah. Sedekah kita dibalas dengan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bumi dan langit bersedih, apalagi kita yang menjalani manisnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin sedih. Maka tatkala nanti takbir berkumandang, maka orang-orang yang merasakan nikmat beribadah di bulan Ramadan, dia tidak merasakan kegembiraan, tetapi dia merasakan kesedihan. Maka tak wajar orang-orang yang begitu toh, yang merasakan manisnya beribadah di bulan Ramadan, takbir berkumandang, air mata pun berlinang, sedih, ya. Makanya kita jaga 3 hari lagi nih, mantepin lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha jangan sampai ditinggal. Tadarusnya yang baru 28 juz, ya, kejar. Jangan mentang-mentang saya belum bikin kue lagi, saya belum beli baju lebaran, wah sibuk dengan dunia.
Yang harus kita lakukan adalah apa? Menghatamkan apa yang belum kita hatamkan. Qiyamul lailnya dikencengin lagi, sedekahnya dikencengin lagi, tarawihnya jangan sampai ketinggalan, karena sebentar lagi Ramadan akan pergi. Maka harus benar-benar kita maksimalkan diri kita bisa menjaga amalan-amalan di bulan Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadan, setelah keluar kita dari bulan Ramadan, maka kita mampu untuk mengistiqomahkan dengan amalan-amalan di bulan Ramadan itu. Kalau di bulan Ramadan kita sholatnya berjamaah terus, Ramadan pergi tetap istiqomah untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat tepat waktu. Kalau di bulan Ramadan kita rajin baca Al-Qur'annya, di luar Ramadan pun harus rajin membaca Al-Qur'an. Tapi terkadang yang ada pada diri kita, Ramadan kita kenceng baca Al-Qur'an, di luar Ramadan kita membleh dalam baca Al-Qur'an, kendor kita. Karena amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan istiqomah. Istiqomah. Innal amalu ahabbullah, sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-auzimuhu, adalah amalan yang istiqomah, amalan yang ajeg. Kalau bahasa mana tuh ajeg? Bahasa Jawa apa bahasa Sunda tuh ajeg? Yang kontinu. Walaupun amalan itu amat sedikit, tetapi kalau kontinu, enggak berhenti, dia berbuat terus, dia sholat tahajud, tapi tahajudnya setiap malam hanya 2 rakaat, dia baca Al-Quran sekalipun enggak banyak, hanya seain, tapi kontinu istiqomah. Itu lebih Allah cintai, lebih Allah senang ketimbang orang yang beribadah tahajudnya 12 rakaat tapi sebulan sekali. Itu yang Allah cintai. Nabi SAW menegaskan kepada kita, sesungguhnya amal yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal-amal yang istiqomah, yang kontinu. Sholat duhanya enggak banyak memang, paling ya 6 rakaat, kadang-kadang 4 rakaat, kadang-kadang 2 rakaat, tapi kontinu. Allah senang. Baca Al-Qur'annya enggak banyak, sehari enggak 1 juz, enggak, seain, tapi Allah senang. Kenapa? Kontinu, istiqomah. Nah, orang-orang yang istiqomah ini di dalam berbuat kebaikan, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah cintai. Kita udah luar biasa di bulan Ramadan ini. Sholatnya selalu tepat waktu, enggak ada kata entar dalam sholat. Azan berkumandang, kita bergegas. Ada lagi yang luar biasa, azan belum berkumandang dia udah ada di dalam masjid. Bahkan sireng kita lihat orang-orang yang benar-benar iktikaf di dalam masjid, kagak pulang, luar biasa. Ibadahnya luar biasa di bulan Ramadan. Targetnya menghatamkan Al-Quran, ada yang sampai 4 kali, ada yang sampai 5 kali, luar biasa. Tapi setelah Ramadan keluar, setelah Ramadan itu pulang, mulai ibadah yang tadinya sangat luar biasa di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan datang 1 Syawal udah lupa lagi sama Al-Quran. Ini Allah enggak suka. Yang Allah suka adalah sekalipun kita sedikit-sedikit di dalam membaca Al-Quran, kalau memang itu istiqomah, itu yang Allah cintai, yang Allah suka.
maka Allah Subhanahu wa taala enggak tanggung-tanggung memberikan sesuatu yang luar biasa kepada orang-orang yang istiqomah. Apa yang Allah sampaikan di dalam surah As-Fussilat, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita bahwa Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, summastaqamu, kemudian dia istiqomah di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam taat dan patuh kepada Allah, istiqomah di dalam salatnya, istiqomah di dalam sedekahnya, istiqomah di dalam qiraatul Qur'annya. Maka Allah berikan kepadanya tatazazzalul alaihimul malaika, tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan menurunkan kepada mereka para malaikat. Luar biasa. Kapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat kepada orang-orang yang istiqomah? Tatkala sakaratul maut datang kepadanya. Di saat sakaratul maut, orang-orang yang istiqomah itu dihadiri oleh para malaikat. Luar biasa, Pak. Malaikat diperintah oleh Allah turun. Untuk apa? Memberikan satu kebahagiaan, memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Lagi merasakan sakitnya sakaratul maut, datang malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Karena orang kalau lagi sakaratul maut, pernah lihat orang sekarat, Bu? Pernah enggak? Pernah. Bapak pernah lihat orang sekarat? Pernah ya? Gimana? Hah? Gelisah enggak? Gelisah. Gelisah. Takut. Takut, kegelisahan dan ketakutan. Di saat gelisah dan takut, Allah perintahkan malaikat turun kamu kepada orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepadaku. Turun kamu kepada orang-orang yang istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Turun kamu kepada orang-orang yang di dunianya selalu taat dan patuh kepadaku. Katakan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut dan jangan engkau gelisah. Diberikan kabar gembira. Wa absyiru bil jannah, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa tempat mereka itu adanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan gambaran oleh para malaikat. Dihibur mereka dengan para malaikat. Dengan apa? Berita gembira bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang penuh dengan kenikmatan yang sudah disiapkan untuk mereka orang-orang yang selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Makanya kita dalam ibadah itu jangan bosan-bosannya. Jangan bosan. Udah harus siap kita itu. Memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ya sudah, terima itu, kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali orang-orang yang bosenan dalam beribadah kepada Allah. Tar aja ibadah. Kalau duitnya udah banyak, ada. Kalau udah punya rezeki banyak, saya baru mau beribadah sama Allah, ada. Saya entar aja beribadah, kapan? Kalau udah senang, ada. Ya. Tugas kita diperintah oleh Allah untuk beribadah. Ya udah, mau senang mau susah ibadah. Mau sakit mau sehat ibadah. Memang itu sudah perintah dari Allah. Tujuan Allah menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk memiliki sifat istiqomah ini sangat berat.
sangat berat. Coba kita bisa bayangin, yang tadinya rajin kita di bulan Ramadan membaca Al-Qur'annya luar biasa, kita masuk ya azan sudah siap-siap kita mendirikan sholat luar biasa. Setelah Ramadan pergi, udah jarang sekali orang yang memegang Al-Qur'an. Udah jarang sekali orang yang membaca Al-Qur'an. Betul. Masya Allah. Padahal amalannya Allah cintai itu adalah orang-orang yang mampu untuk istiqomah dalam beribadah. Lalu gimana sih biar kita ini selalu dapat istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang namanya keimanan kita kan yazidu wala yanqus. Itu imamnya para nabi, bertambah terus. Semakin diuji oleh Allah semakin bertambah. Semakin susah para nabi semakin mantap keimanannya sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin kencang ujiannya, imannya enggak turun, semakin kencang lagi. Semakin banyak cobaannya, semakin kencang lagi ibadahnya, semakin kencang lagi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para nabi. Ada lagi yazidu wa yanqus. Entar-entar nambah tuh iman naik, entar-entar berkurang, entar-entar nambah, entar-entar berkurang. Ada lagi enggak nambah, kurang dulu. Ya, giliran udah waktu subuh sehari doang sholat subuh, besoknya seminggu kagak sholat subuh. Bagaimana biar kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama yang harus kita siapkan, biarlah kita mau jadi orang-orang yang istiqomah, kita pelajari dulu tentang ibadah yang harus kita istiqomahkan. Kita harus tahu dulu artinya apa. Kita harus menuntut ilmu terlebih dahulu. Kita mau istiqomah tentang sholat, belajar dulu tentang sholat. Jangan sampai sholat kita ada kesalahan, biar mantap dulu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi seorang rasul, dalam waktu yang begitu lama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk belajar terdahulu. Maka turun awal ayat yang pertama adalah kata Iqra. Ya Muhammad Iqra, Iqra. Suruh belajar dulu kita. Saya mau istiqomah tentang sholat. Bagaimana tata cara takbiratul ihram? Ada berapa rukun sholat, ada berapa syarat sholat, ada berapa hal-hal yang membatalkan sholat, ada berapa yang tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Itu dulu kita pelajari. Biar apa? Biar mantap ibadah sholat kita. Ini kagak kita. Maka kadang-kadang kalau saya tanya kepada anak-anak, ya anak-anak kita ini ada berapa rukun sholat, pada diem aja. Diam. Kenapa? Enggak tahu. Ada berapa hal-hal yang membatalkan sholat? Diam. Ada berapa makruh dalam sholat? Diam. Selalu diam. Kenapa? Ya mereka enggak tahu. Harus ada perubahan pada diri kita. Kalau kita untuk menjadi orang-orang yang istiqomah, kita pelajari dulu bagaimana tentang sholat. Ilmunya harus ada, sehingga apa? Ada nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan tanpa adanya ilmu, tatkala di cross check oleh para malaikat tidak ada nilainya. Bahaya. Makanya coba kita lihat, apalagi kalau lagi sholat tarawih, ya kita suka
melihat ada imam yang sholatnya hanya 10 menit dalam jumlah rokaat 20 rokaat, tapi dia lakukan hanya dalam 10 menit, bahkan ada yang sampai 5 menit selesai. Luar biasa. Kalau dia pelajari tentang arkanus sholat, rukun-rukun sholatnya, itu baru 1 rokaat aja kita sudah berapa menit? 2 menit. Kalau yang bacanya santai. Tapi kalau bacanya cepat kayak begitu, tidak ada tumaninahnya, maka kurang apa? Kurang pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa jadi dikala tumaninahnya tidak ada, dikala tumaninahnya tidak dipakai, karena tumaninah merupakan arkanus dari sholat, maka sia-sia sholatnya. Maka jangan mau kalau diajak sholat buru-buru. Alhamdulillah kalau di Assalam imam-imamnya bacaannya mantep-mantep ya. Ada Pak Haji Kabul, ada Pak Ayadi, ada Pak Haji Andri. Wah, luar biasa ya. Bacanya panjang-panjang ya. Kadang-kadang yang enggak suka berutu, ya ilah panjang-panjang banget sih, udah pegel banget kaki ya. Masya Allah. Ya mungkin begitu ya. Ilmunya dulu. Maka ibu-ibu jangan pernah bosan menuntutin ilmu. Yang kagak tahu apaan sih arkanus sholat itu, lihat di buku panduan tata cara ibadah sholat. Kalau bisa hafalin ya. Dihafalin. Ini toh tentang arkanus sholat, rukun-rukun sholat ada 17. Ini. Berarti kalau enggak melakukan ini berarti sholat saya tidak sah, atau dikatakan bisa membatalkan. Karena apa? Rukun sholatnya tidak sempurna. Yang kedua, motivasi. Ya, adanya motivasi untuk melakukan istiqomah. Adanya motivasi, semangat. Dengan apa semangat itu? Kita tahu pahala-pahala yang kita lakukan di dalam beribadah itu. Kita mau istiqomah dalam sholat tahajud. Tadi malam saya udah jelaskan betapa luar biasanya keistimewaan sholat tahajud, betapa istimewanya manfaat-manfaat sholat tahajud. Harus tahu tentang keutamaan yang ingin kita lakukan. Saya istiqomah dengan sedekah saya. Setiap hari saya akan menyedekahkan harta saya. Sedikitnya 10.000, banyak-banyaknya 1 juta. Tapi harus tahu dulu tentang keutamaan sedekah, sehingga memberikan motivasi semangat kepada kita untuk istiqomah di dalam berbuat bersedekah. Saya ingin semangat untuk membaca Al-Quran, istiqomah saya dalam membaca Al-Quran. Tahu dulu apa keutamaan di dalam membaca Al-Quran, sehingga apa? Semangat kita termotivasi untuk selalu membaca Al-Quran. Harus ada. Kadang-kadang enggak ada di dalam diri kita itu motivasi, karena tidak tahunya keistimewaan, keutamaan yang kita lakukan. Andai kata kita tahu bagaimana pahala-pahala membaca Al-Quran, sampai-sampai orang yang sering sekali membaca Al-Quran itu dikatakan ahlullah fid dunya, keluarga Allah di dunia. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, man akramahu faqad akramahullah wa dakhalal jannah. Barang siapa orang yang memuliakan para pembaca Al-Quran, maka Allah pun akan memberikan kemuliaan kepadanya. Bahkan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa orang yang menghina para pembaca Al-Quran, maka Allah pun akan menghinakan kepada mereka, dan Allah akan memasukkan mereka yang menghina para pembaca Al-Quran ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat kita.
Kenapa? Tahu keutamaannya, tahu fadilahnya. Kalau udah tahu keutamaannya, kita udah tahu fadilahnya, maka termotivasi kita, semangat kita untuk continue, untuk istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Maka banyak sekali di antara kita yang nggak tahu tentang keutamaan ibadah yang kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga bermalas-malesan kita. Andai kita tahu bagaimana pahala-pahala keutamaan sholat fardu di awal waktu, semangat kita. Semangat. Nggak akan pernah mau kita meninggalkan sholat berjamaah karena apa? Tahu manfaatnya, tahu keutamaannya. Yang ketiga apa? Ancamannya. Ancaman. Motivasi lagi, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kenapa? Ancaman orang yang meninggalkan sholat luar biasa. Kalau ada pengetahuan kepada kita tentang ancaman-ancaman sholat, maka tidak akan pernah ada yang mau meninggalkan sholat. Istiqomah dia dalam meninggalkan sholat. Kita bayangkan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Durratun Nasihin pernah menjelaskan, ada seorang anak laki-laki dia mengadu kepada Rasul yang pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Anak laki-laki tersebut menangis, datang mengadu kepada Rasulullah. Ditanya oleh Rasul, apa yang menyebabkan engkau menangis? Wahai Rasul, ayahku telah meninggalkanku, ayahku telah meninggal, tetapi tidak ada orang yang mau datang untuk bertakziah. Bayangin, sedih kagak? Sedih. Orang tua kita yang meninggal kagak ada yang mau datang, enggak ada orang yang mau takziah. Apa yang menyebabkan orang-orang tidak mau datang? Apa yang menyebabkan orang-orang tidak mau takziah, datang untuk menyelawat kepada orang tuamu? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Utsman bin Affan untuk datang ke rumahnya. Datang Utsman bin Affan, memang betul tidak ada seseorang yang mau bertakziah ke rumah mereka. Dilihat, masya Allah, kaget. Utsman bin Affan kaget. Kenapa Utsman bin Affan kaget? Ternyata jenazah yang dilihat bukan manusia. Jenazah yang dilihat oleh Utsman bin Affan bukannya manusia, tapi yang dilihat oleh Utsman bin Affan adalah seekor babi. Sampai kaget. Laporan Utsman bin Affan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai perihal tersebut, kejadian yang baru saja dilihat oleh Utsman bin Affan. Sehingga apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin melihat kenyataannya. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan melihat, ternyata betul yang dilihat bukannya orang, tetapi yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seekor babi. Dan Rasul bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk merubah menjadi seorang manusia kembali. Lalu Allah rubah lagi menjadi seorang manusia. Setelah menjadi seorang manusia, diurusi lalu dikubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada anaknya, kepada ahli warisnya, apa yang menyebabkan orang tuamu seperti ini? Apa jawab anaknya? Orang tuaku tidak pernah melaksanakan yang disebut dengan sholat lima waktu. Selalu meninggalkan amalan sholat 5 waktu. Harus tahu peringatan-peringatannya seperti apa, itu harus tahu. Kalau kita suka cinta kepada harta, kita harus tahu apa ancaman bagi orang-orang yang cinta kepada harta. Sehingga apa? Tidak mau kita menerima ancaman itu, sehingga memberikan motivasi kepada kita untuk beramal.
Harus tahu kita. Coba kita lihat di dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang-orang yang mengumpat. Yang biasa mengumpat siapa? Ngumpat itu ngibah, ngomongin orang. Yang biasa ngumpat siapa? Yang biasa ngibah. Ini luar biasa nih, wailul likulli humazatil lumazah. Akhir dari ayat itu hurufnya tak marbuto yang menunjukkan kepada muannas. Sifat muannas itu adalah wanita. Ya. Celaka bagi orang-orang yang mengumpat. Celaka bagi seorang wanita yang mengumpat. Allazi jama'a malan wa 'addada. Allazi sifatnya muzakkar menunjukkan kepada laki-laki. Celaka juga bagi laki-laki. Allazi jama'a malan wa 'addada. Yang kerjaannya selalu mengumpulkan apa yang dia hasilkan. Yang suka bekerja laki-laki. Tiap hari kerja 1 kali 24 jam ya. Lupa sama sholat, lupa sama ibadah. Dia kerja terus. Dia kumpulkan yang namanya harta sebanyak-banyaknya. Rekeningnya di mana-mana, di BCA ada. Ya. Di Bank DKI ada. Di bank apa lagi? Wah, banyak nomor rekeningnya, ya. Tapi Allah katakan celaka bagi laki-laki yang kerja melulu dia mengumpulkan apa yang dia hasilkan. Kalau sudah seperti ini, dia tidak ingat lagi sama ibadah, dia udah gak mau ibadah, dia hanya mau terus mengumpulkan harta kekayaan. Mereka akan menduga yahsabu annama lahu akhlada. Mereka menduga bahwa harta kekayaan itu akan membuat dia abadi. Antara kalau sakit gampang, mempunyai duit banyak, tinggal panggil aja dokter, cari rumah sakit yang bagus. Dia beranggapan bahwa hartanya itu akan membuat dia abadi. Makanya kita banyak banget ngeliat artis itu kalau sakit, wah udah nggak mau ke Indonesia, cari dokter yang paling canggih. Kemana? Singapura. Berangkat ke Singapura, sewa pesawat yang mahal, yang terbangnya cepat biar nyampe ke sana. Tujuannya apa? Agar sembuh. Karena dia menganggap bahwa dengan hartanya itu dia tidak akan mati. Banyak sekali iktibar buat kita, pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Berapa banyak orang-orang yang mempunyai harta yang banyak, di saat dia sakit dia cari rumah sakit yang paling mahal, cari dokter yang paling hebat. Ternyata tatkala udah waktunya untuk mati, dokter pun tidak dapat berbuat apa. Selesai. Ya kan? Lihat Olga Saputra yang katanya berapa miliar, dia itu berangkat untuk mencari dokter yang canggih dan rumah sakit yang luar biasa. Ternyata malaikat maut pun nyampe ke sana. Kita lihat lagi, ya, wah udah banyak dah. Sehingga apa? Memberikan motivasi kepada kita untuk apa? Untuk beramal baik, untuk beribadah, bahwa tugas kita di dalam kehidupan ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita tahu ancamannya, maka termotivasi kita untuk terus istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah selalu bimbing kita untuk beribadah. Makanya di dalam ibadah sholat kita diwajibkan untuk membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus.
Diajarin doa sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Agar kita termotivasi istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah, agar hati ini ditetapkan oleh Allah untuk selalu taat kepadanya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi 'ala dini fi ta'atillahi ta'ala. Itu kan diajarin. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membulak-balikkan hati, sabbit qalbi 'ala dini, tetapkanlah hatiku atas agamaku dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita harus bermunajat kepada Allah. Jangan sampai kita udah yakin benar. Karena apa? Yang namanya godaan setan itu luar biasa, menginginkan manusia itu agar kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tergoda. Makanya di dalam surah Al-Hasr, ya, di saat iblis itu kamasali syaitan, ya, di saat iblis itu berkata kepada manusia, "Ai manusia, ingkarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai manusia, enggak usah sholat engkau. Hai manusia, enggak usah sedekah engkau. Hai manusia, enggak usah baca Al-Qur'an engkau." Disuruh ingkar sama Allah. Falamma kafara, maka tatkala manusia itu ingkar, nurut dengan apa yang diperintahkan oleh iblis laknatullah, maka iblis pun akan berlari dari tanggung jawab. Atas kata iblis, inni bari'um minka wa inni akhafullaha rabbal alamin, dan aku berpaling dari manusia itu dengan kata-kataku, sesungguhnya aku pun takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis luar biasa. Agar kita enggak istiqomah, selalu menggoda kita. Coba kita bayangin, andai kata kita istiqomah dalam tahajud. Kita kan kadang-kadang Masya Allah ya, mau tahajud pasang alarm jam 2, enggak mau ketinggalan lagi jam 2 lewat 15, enggak mau ketinggalan lagi karena takut kebablasan juga. Itu saya juga sih. 02.30 alarm pertama bunyi, tring tring jam 2, lihat baru jam 2 matiin. Betul. Jam 2.15 lihat masih lama, matiin. Iya. Sampai jam 2.30 matiin juga. Kadang-kadang matiin juga. Sering banget itu manusia. Ya. Apalagi kalau bapak-bapak yang suka bola, pas banget yang namanya bola, apalagi kalau liga-liga champion itu jamnya jam-jam tahajud, jam 2:30, ya, jam 2, jam 2:30. Wah, kadang-kadang setan pinter banget tuh godanya. Udah nggak usah tahajud, nonton bola aja nih lagi rame. Ya, kadang-kadang kita lawan juga, harus tahajud. Kata setan nggak usah, ngambil air wudhu, harus tahajud ini. Kadang-kadang setan bisikin lagi, lihat dulu, dilihat, waduh, pas banget, dia lagi cakep banget, Real Madrid sama Barcelona, waduh, ya, tim-tim papan atas nih tergoda lagi. Karena apa? Setan nggak mau kita itu mempunyai sifat istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mampu istiqomah, continue dalam beribadah, Allah katakan, wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan khawatir, kita diberikan kabar gembira dengan surga yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang mau istiqomah. Jadi setelah Ramadan meninggalkan kita nanti, tetap kita pada tujuan kita, diciptakanlah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bosan
bosan. Karena tujuan Allah memerintahkan kita untuk beribadah, menjadi hamba-hamba yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul sholihah ya la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kalian, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat kebaikan agar kalian menjadi orang-orang yang berbahagia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing kita untuk selalu taat dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.